Halo Capricorn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang energi kamu di pertengahan Juni sampai akhir Juni. Kira-kira apa yang akan kamu alami nanti dalam hal cinta, karir, dan keuangan, serta saya mungkin akan mendeteksi jika ada yang negatif di kamu akan saya deteksi. Ya, mungkin dengan pembacaan ini bisa kita cari tahu tentang magic yang ada di dalam diri kamu. Ya. Oke, kita shuffle dulu kartunya ya. Ini huruf-huruf yang akan saya pakai nanti dan ini ekspresi ya. Huruf dan angka ya. Ya. Pertama saya shuffle dulu untuk cinta ya. Untuk percintaan kamu ada di sini. Ini adalah energi umum, jadi bisa resonate, bisa aja enggak sama sekali. Tolong disesuaikan dengan apa yang kalian rasakan ya, dan apa yang akan kalian alami, karena ini terkait dengan masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Ini juga tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki, bisa perempuan yang merasakan dan mengalami ini, dan bisa vice versa. Jika kalian ingin dibacakan secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang akan saya tampilkan di video ini. Dan itu berbiaya. Persyaratannya adalah kirim foto, nama, zodiak Anda, usia, agama, tempat tinggal, pekerjaan. Saya membuka juga konsultasi tentang masalah magic ya. Jika Anda terkena black magic, mungkin saya bisa membantu untuk karena saya punya orang khusus yang bisa mengobati seperti itu. Dan untuk buka aura ya, buka aura rezeki, buka aura jodoh, aura kecantikan ya, aura supaya disenangi oleh banyak orang. Kadang tuh kita nggak sadar kenapa ya kita kok banyak dibenci. Ini saja kalian punya satu masalah dengan orang lain, terus dia mengguna-gunai kamu, aura kamu ketutup. Efeknya tuh, dampaknya di diri kamu tuh kayak aura kamu jadi gelap akibat dari ditutupin oleh masalah kamu, orang yang sentimen sama kamu. Karena itu bisa mempengaruhi aura kamu secara keseluruhan ya. Saya pernah kena itu ya. Kita buka cinta dulu. Saya pernah kena guna-guna seperti itu, black magic. Itu saya melamar kerja nggak diterima. Ternyata pas saya ke orang yang ahli dalam bermajikan itu, mereka bilang aura kamu ketutup. Nah, pantasan saya sering lihat kayak nenek-nenek. Kalau saya ngaca tuh saya sering melihat seperti nenek. Wajah saya bukan wajah saya lagi, tapi kayak seorang nenek yang marah banget. Akhirnya saya dibersihin dan aura saya bisa kembali lagi. Dan alhamdulillah pekerjaan pun menjadi lancar. Bayangkan saya pergi jauh-jauh melamar pekerjaan. Lamaran saya sampai 5 loh, nggak ada yang nerima saya. Orang itu udah bilang, kamu jangan ngelawan, kamu mau ke sana pun kalau kamu nggak bersihin dulu aura kamu, jauh-jauh kamu pergi, kamu akan nggak diterima. Benar aja tuh, hampir sebulan saya di perantauan, saya nggak diterima ya. Jadi jangan anggap remeh dengan hal-hal seperti itu. Kadang orang tujuannya lain tapi kena ke seluruh aura kita. Jadi jangan diremehkan ya.
Kalau kalian sudah merasa ada yang mandek, coba cari tahu dulu apa pengaruhnya, apakah dari kesalahan kamu sendiri ataukah pengaruh magic dari luar ya. Aduh, gelap lagi, mati. Oke, ini cinta, karir, keuangan. Kalau untuk magic nanti saya deteksi pakai semua kartu ini. Nanti saya cari tahu inisial-inisialnya dan kapan kalian bertemu nanti, atau sudah ada di angka-angka ini. Kemudian ini mengenai perasaan seseorang kepada kamu ya. Oke, kita cari tahu dulu cinta. Masalah cinta Capricorn, saya melihat di sini. Oh, ini kelihatan nggak ya? Bentar. Kita pindah ini dulu ya. Saya melihat sepertinya pasangan kamu ini ya sangat menyayangi kamu ya. Dia ini sangat gimana ya, rasa sayangnya kamu tuh kayak kadang dia nggak bisa ngungkapin itu, dia kayak sedih banget ngelihat kamu sedih gitu ya. Ya kalau kalian sedang break, dia pinginnya bisa rujuk lagi ya, apapun yang terjadi dia pingin rujuk lagi. Nah, ini ada past life relationship ya, benar ya, karena ini berhubungan dengan masa lalu. Jadi untuk kalian yang sedang stagnan, break, putus, kemungkinan kalian akan bertemu lagi ya. Dia meminta kesempatan untuk menjalin hubungan kembali. Ada saling memaafkan di sini ya, minta maaf dan memaafkan ya. Beberapa dari kalian mungkin yang masih mencari cinta, kalian akan bertemu dengan orang yang mungkin dia lebih dewasa dari kamu ya. Dia memanjakan kamu, dan orang ini orang yang pemaaf, penyayang, dia berpikiran bijaksana ya. Dia berasal dari masa lalu, orang yang sudah pernah kamu kenal dulu. Ini lebih ke tempat kerja ya, atau sekolah, masa-masa sekolah dulu, atau kalian pernah kenal di satu tempat resmi gitu ya, di kantoran, atau ya mungkin kamu sepulang kerja gitu ya, kamu bertemu dengan orang ini. Nanti ya akan ini orang akan menjadi pasangan kamu gitu nantinya ya. Kalau kalian sudah berpasangan, yang udah married atau masih pacaran, jika kalian sedang ada masalah ya, tetap dia akan minta kembali. Dia akan meminta maaf dan ingin mengulang kembali kisah cinta kalian dengan pola pikir yang baru ya. Saat ini mungkin dia sedang mengalihkan pikiran ke pekerjaan, fokusnya ke pekerjaan aja dulu ya. Karir dan keuangan dia, ada beberapa dari kalian mungkin dia punya kendala mengenai finansial ya, ada sedikit kendala sehingga mungkin kamu kesulitan, dia belum bisa membantu kamu itu ya. Kalian yang cinta LDR juga pun ya, saat ini pasangan kalian ya, dia sedang fokus kepada pekerjaannya. Dia akan kembali lagi kalau dia sudah tidak sibuk gitu ya. Kalau ditanya dia sayang nggak sama kamu, dia sayang banget ya, hanya menunggu waktu aja, dia tetap akan datang menghubungi kamu. Oke. Ya, beberapa dari kalian memang ya ada rekonsiliasi ya. Beberapa dari kalian bertemu dengan jodoh ini ya. Beberapa dari kalian bertemu dengan orang dari masa lalu, ada yang kembali sama mantan ya. Dia sering memimpikan kamu. Dia punya harapan yang kuat banget untuk bisa bersatu dengan kamu ya. Hanya saja dia sedang fokus dengan karir, dengan pekerjaan atau pendidikan ya. Makanya dia sering on off dari kamu itu ya. Jika dia sudah ada waktu untuk menghubungi kamu, itu dia sudah berusaha banget loh. Jadi tolong hargai ya.
Saya rasa bukan hanya kamu yang kecewa atas permasalahan yang telah terjadi, tapi dia juga kecewa karena ada saatnya kamu tuh menghargai waktu dia gitu, dimana jika dia hadir, jika dia ngajak kamu komunikasi, berarti dia sudah berusaha banget menyediakan waktu yang spesial untuk kamu ya, karena dia sedang sibuk, dia harus mengerjakan hal lain selain mengubris kamu gitu ya. Itu dia lakukan demi kamu juga, hanya saja kamu kurang pengertian. Beberapa dari kalian maunya selalu on terus ya, dia berpikir kamu agak egois di sini karena kamu gak ngerti sebenarnya dia sedang sibuk gitu, dan dia benar-benar sibuk bukan karena ada orang lain, nggak ada. Ini kartunya semua menuju ke kamu nih ya, selain kamu ya pekerjaan dan keuangan ya. Jadi kalau kalian saat ini sedang merasa stagnan, jangan egois lah ya, cobalah mengalah ya. Dia minta kamu tolong pahami situasi dan kondisi dia di sana. Ini lebih kuat ke orang yang lebih berliaran ya. Dia hanya ingin dihargai ya, dia ingin kamu menghargai. Ketika dia ada waktu untuk kamu, tolong jangan membahas hal-hal yang nggak pantas untuk dibahas gitu. Maksudnya membuang-buang waktu aja gitu, dia nggak suka. Yang menyenangkan aja, relax, ringan aja gitu, karena dia orang yang setia. Ini bisa jadi vice versa ya, karena ini seperti karakternya seorang Capricorn itu kan serius, tipenya serius, dia sangat fokus dengan pekerjaan, karir ya, dan dia pribadi yang setia. Kalau dalam hal karir kamu ini bagus banget ya, ada Six of Wands ya. Beberapa dari kalian mungkin kembali bekerja lagi di tempat yang lama. Mungkin kalian kemarin ada istirahat, sehingga mungkin kalian ingin meminta bisa bekerja kembali di perusahaan tersebut. Ada kesempatan untuk kamu ya, karena pengalaman kamu ini sudah sangat bermanfaat di perusahaan tersebut. Jadi kamu tetap akan dipakai ya. Kemudian untuk kamu yang berbisnis atau berusaha, punya usaha sendiri, yang mungkin kemarin akibat COVID sampai sekarang kalian masih merangkak mulai bangkit lagi, saya rasa ini akan berhasil. Kalian bisa membangun lagi, mengelolanya lagi ya, karena kalian sudah pengalaman dengan bisnis ini atau usaha ini. Jadi jangan ragu, maju aja, kalian akan memenangkan. Saya lihat di sini ada kompetisi, mungkin persaingan, mungkin ada yang sudah bangun usaha yang sama, bisnis yang sama, sehingga kalian merasa pesimis. Tapi sekali lagi, kalian yang lebih dahulu, berarti kalian lebih paham dong strateginya ya, manajemennya. Maka jangan ragu, kalian tetap akan memenangkan kompetisi ya, asalkan kalian hindari yang namanya persaingan yang gak sehat ya. Yang jelas karir kamu ini bagus ya, berkat dari kerja keras kamu selama ini, kegagalan kamu, tapi kamu tetap optimis ya, kamu tetap jalankan aja, kamu gak peduli dengan apapun yang akan terjadi bagi kamu. Gagal adalah jalan keluar untuk menemukan kesuksesan gitu. Makanya kamu gak pernah nyerah ya, walaupun terkadang kamu down, terkadang kamu sedih, tapi saya lihat ya tipe kamu yang orang bilang fokus banget ya, bekerja dengan jiwa kamu, jiwa dan raga kamu ya, sehingga kamu pantas memenangkan segala kompetisi ya. Karir kamu tetap akan kamu menangkan ya. Apapun kedudukan yang kamu inginkan saat ini, posisi ya, kelancaran usaha, semuanya akan kamu menangkan. Jangan berpikiran negatif, tetap positive thinking, tetap optimis, tetap lari ya, tetap kencang bergerak. Oke, kita masuk ke keuangan.
keuangan kamu ya, berdasarkan ya sesuai ya, bergantung dengan keahlian kamu gitu ya. Keahlian kamu apa? Kamu punya nilai ya, kamu punya nilai yang memang sudah menjadi patokan gimana ya, kamu punya apa ya, harga gitu, nilai dan harga ya, karena kamu ini punya apa ya, kreativitas yang menduduki level di atas rata-rata ya, sehingga kamu pantas mendapatkan yang sesuai dengan nilai kreativitas kamu ya. Semakin kamu ahli dalam bidang tertentu ya, bidang-bidang khusus, atau semakin kamu menguasai beberapa bidang lagi selain itu, maka semakin lancar atau banyak rezeki yang masuk kepada kamu gitu. Karena saya melihat ada ketulusan, keseriusan, fokus yang tinggi. Kamu bekerja dengan ikhlas tanpa menghitung-hitung. Kamu nggak pernah mengeluh mau dapat berapa, kamu syukurin aja ya. Walaupun sampai satu saat kamu pernah sangat kecewa banget ya, kamu kecewa dengan hasil kerja keras kamu. Kamu pikir saya sudah bekerja keras banget, tapi kenapa hasilnya masih kayak merasa kurang daripada apa yang saya lakukan. Padahal jika dibandingkan dengan yang lain ya, yang saya lihat, yang saya tahu, punya saya lebih berharga, hasil saya, kinerja saya lebih baik. Kamu sempat down di situ ya, tapi kamu bukan tipe yang menyerah gitu. Kamu selalu cerdas mengambil kesempatan ya, cepat ya, cerdik gitu ya, mengambil manfaat itu kamu sangat cepat. Bahkan kamu ya, beberapa dari kalian tuh nggak mau tahu, pokoknya ini bagianku ya, saya akan tetap pertahankan. Nah itu satu keoptimisan yang kadang orang melihat kamu tuh, ini orang kok serakah banget, tapi bukan, itu bukan serakah, itulah power kamu. Karena kamu apa ya, tahu caranya menggunakan kesempatan gitu ya. Strategi kamu tuh jitu banget dan tepat sasaran. Cara bicara kamu juga memang menarik ya. Kamu mudah disenangi gitu oleh orang yang kamu kenal. Nah inilah yang membuat kamu gampang banget mendapatkan merayu pelanggan-pelanggan kamu, atau gampang banget menjalin relasi gitu ya. Nah jadi kalau soal keuangan, saya rasa kamu akan mendapatkan sesuai ya, bahkan lebih, karena ini udah lama nih kamu tekuni keahlian kamu ini. Jadi kamu pantas mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada biasanya ya. Oke. Mari kita cari tahu tentang inisial orang yang berdiri dengan kamu, atau orang yang akan menjadi jodoh kamu ya. Ini bisa nama kota, inisial kota. Ini bisa inisial tempat tinggal, negara, dan inisial orangnya sendiri ya. Ada huruf P, ada X ya, X juga bisa berarti mantan. Ada Y, ada M, ada N ya, ada I, ada Q, ada G, ada W, ada D.
Udah ya, mari jangan pesimis untuk kalian yang nggak melihat inisial untuk orang yang dealing sama kalian atau jodoh kalian ya. Mungkin aja nih nggak keluar di sini, tapi bisa jadi nama kotanya. Coba kita cerita satu lagi. Ada K, ada T, ada H, ada F, ada O, ada L, ada R, ada N ya. Ada Z ini Z. Oke. Kapan kalian bertemu dengan orang ini? Apakah sudah atau belum ya? Nanti kita lihat dari angka-angka yang akan jatuh. Kita pilih aja tanggal 5 bulan 5 atau 5 hari lagi, 5 minggu lagi, 5 bulan lagi, atau beberapa dari kalian ini sudah mengenal orang ini sejak 5 tahun lalu, 5 bulan lalu, atau baru kenalnya di bulan 5. Ini 6 ya, atau ini mungkin tanggal kalian bertemu, ada hari-hari spesial, tanggal-tanggal spesial ya. 4, 1 bisa jadi 15, 14, 12, 16 itu ya. Dan ini ada angka 9. Oke. 3 nongol lagi. Oke, kita cari tahu tentang magic. Adakah yang memagic dirimu? Oke, mari kita cari tahu adakah yang memagic dirimu, atau di dirimu ada ilmu magic. Ilmu magic itu mungkin turun temurun dari leluhur kamu, mungkin kamu bisa mengobati orang ya, atau ya kayak apa ya, kamu punya penjaga gitu ya, roh penjaga. Nanti kita cari tahu di sini. Ya, kalau yang saya lihat di sini ada ya. Mari kita bagi 3 dulu. Pertama dulu ya. Pertama ini yang memagic kamu ini karena akibat dari mungkin energi mantan ya, mantan kamu ya, pernah kamu doakan ya, gara-gara kamu milih yang lain sehingga ya dia memagic kamu untuk mempertahankan kamu. Ini kuat sekali dengan orang masa lalu ya. Jadi mungkin kamu pernah pacaran sama dia, kamu tergoda dengan yang lain. Dia ingin mempertahankan kamu sehingga dia memagic kamu gitu. Jadi ini yang membuat kamu kayak walaupun kamu udah pisah nih sama dia ya, tapi energi magic itu masih melekat di diri kamu, membuat kamu jadi stagnan. Apapun yang kamu lakukan kamu kayak malas, apapun yang kamu lakukan mandek ya, kayak kamu malas segala sesuatu tuh terasa kayak sulit gitu, sulit untuk berhasil atau lambat. Kalaupun bisa berhasil, agak rintangannya tuh cukup melelahkan, banyak gitu ya. Dan dia sampai sekarang masih memantau kamu ya. Jadi kamu harus bersihkan energi kamu ini, energi negatif yang masih melekat di diri kamu. Kita lihat lagi yang kedua. Dia masih stalking kamu ya, untuk yang pertama. Yang kedua ini tentang orang ketiga. Jadi orang ketiga ini ya, yang beberapa dari kalian
udah nikah, tapi kalian mungkin ada pilihan lain lagi gitu, maksudnya ada cinta segitiga, sehingga orang ketiga ini ingin memiliki kamu, ya dia terlalu ingin memiliki kamu, ya terlalu mencintai kamu, sehingga dia berusaha untuk memiliki kamu karena kamu punya kelimpahan gitu, keuangan. Dia tertarik kepada kamu karena keuangan kamu orang yang sukses, kamu punya kelebihan finansial yang dia butuhkan, sehingga ya jika kalian melihat dia sangat merayu, dia sangat berusaha untuk selalu terbaik, tampil terbaik, lebih baik, bersaing dengan pasangan kamu yang resmi, ya dengan pasangan resmi kamu, ya dia seakan-akan lebih menampilkan dirinya yang lebih baik dari kamu. Ya memang ada energi magic di sini. Ini kuat banget dengan cinta segitiga, ya. Kalau kalian berada dalam cinta segitiga saat ini, ya dia mempertahankan kamu karena kehidupan finansial kamu, ya yang dia tertarik gitu. Dia merasa kamu memfasilitasi dia. Beberapa ini dealing dengan seorang jendes atau dudex. Kamu mungkin berkelimpahan, ya. Dia rasa kamu punya manfaat yang bisa dimanfaatin secara finansial, maka dia harus memiliki kamu supaya kamu tetap bertahan dengan dia, tetap memilih dia gitu, ya. Ya, untuk yang ketiga saya melihat di sini saya melihat, ya, di diri kamu ini ya ada ini tentang let your friends help you. Kamu harus meminta bantuan terhadap seorang teman atau mungkin saya yang bisa membantu kamu untuk melepas dari energi magic ini. Kalau enggak, kamu akan selamanya menyedihkan gitu. Apa-apa kamu kayak sulit gitu, jadi kamu sering kecewa, kamu pacaran juga sering mengecewakan. Kenapa? Energi negatif yang melekat dalam diri kamu itu, ya, membuat pasangan kamu nggak betah sama kamu gitu. Jadi coba dibersihkan dulu, ya, karena aura kamu, sikap kamu yang toksik ini, pengaruh dari magic tadi, membuat kamu tuh kayak plan kadang terhadap dia tuh kamu misterius, kamu plan, akhirnya hubungan kalian tuh terombang-ambing, gak jelas. Nah, ini tuh efek daripada ilmu magic yang sudah black magic yang sudah menguasai diri kamu, makanya kamu kayak nggak jelas gitu, ya. Akhirnya kamu sendiri yang tersiksa, pasangan kamu juga merasa kamu nggak jelas, kamu sendiri bingung kenapa gitu, karena kalian terhalang oleh energi negatif yang membuat kamu tuh jadi nggak nyambung jadi bertingkah laku kayak gimana, ya, energi kamu tuh berat banget bagi pasangan kamu. Ini nih hanya yang mengerti nih, kecuali orang pasangan kamu ini punya ilmu jiwa, dia punya intuisi yang tajam, baru dia bisa menghadapi kamu, dia bisa bertahan dengan kamu lama, dan dia bisa mencari tahu, dia bisa membaca, dan dia bisa membebaskan kamu, membantu kamu untuk membersihkan diri kamu dari energi magic masa lalu gitu, ya, supaya kamu tuh pasti dan jelas berarah, pikiran kamu juga bersih, tercerahkan, dan kamu bisa mengambil keputusan untuk hal-hal yang terbaik untuk diri kamu. Kadang kamu udah mau dapat kerjaan nih, kamunya malas, kamu gak yakin, ya, dari diri kamu sendiri gitu. Akhirnya kamu kecewa, kayak padahal kerjaan itu, rezeki itu udah di depan mata, kamu sendiri yang nggak nyambut. Efek dari energi negatif ini, ya, black magic ini yang membekas di diri kamu, membuat kamu malas gerak, atau kamu jadi nggak pede, kamu gak yakin dengan kebisaan kamu, kebolehan kamu, potensi diri kamu gitu, ya. Jadi mintalah bantuan, ya. Kalau kita cari tahu tentang inisial orang yang memagic kamu ini, mungkin dia pernah bermasalah dengan kamu, ya. Bisa jadi orang ini teman kamu, ya. Dia pernah meminta bantuan, tapi kamu kayak
lambat membantunya, padahal dia pernah membantu kamu ketika kamu membutuhkan. Nah, disitu dia sakit hati, dia simpan hati sama kamu, ya, dia dendam ya, makanya dia ingin kamu merasakan hal yang sama. Jadi kalau kamu merasa sering meminta bantuan tapi gagal terus ya, minta bantuan kepada orang lain tapi kamu selalu tidak dibantu, nah ini dia yang memicu kamu sehingga kamu tuh energi negatif, aura negatif ya, aura negatif kamu itu yang membuat orang nggak percaya sama kamu, jadi orang nggak mau membantu kamu gitu ya. Ini berpengaruh besar dalam hubungan kamu dengan teman, hubungan kamu dengan pekerjaan, bos, atasan, atau dengan pasangan kamu sendiri ya. Inisialnya ada huruf A, H. Coba ingat-ingat ya, orang yang pernah meminta bantuan kepada kamu tapi kamu nggak bisa membantunya ya. Beberapa dari kalian kamu nggak bisa membantunya karena dia pernah membohongi kamu. Tuh, itu yang bikin kamu ragu membantu dia. Nah, orang ini karena dia pembohong ya, orang kalau pembohong ya, tidak menepati janji, itu tuh mereka pasti gampang sakit hati ya. Kalau diminta bantuan terus kamu nggak membantu. Dan orang kalau pembohong suka memanfaatkan orang lain, mereka pasti pakai ilmu magic, karena dengan ilmu magic itulah mereka bisa menguasai orang yang mereka targetkan gitu. Seperti hipnotis gitu. Ada huruf A, H, I, K, V, S, U, J, P, G. Ini bisa inisial tempat tinggal dia ya, inisial namanya C, W, Q, yang terakhir N ya. Oke, kita cari tahu ilmu magic yang ada di diri kamu, atau ilmu yang dari leluhur kamu atau roh penjaga kamu. Sini ada separation, time apart from your partner is on the horizon. Ya, ketika kamu mulai melepaskan, beberapa dari kalian ya, melepas diri dari energi negatif ini ya, kamu telah membersihkan aura negatif kamu ya, baru kamu bisa mendapatkan kamu akan melihat jelas siapakah yang memantau diri kamu dari leluhur kamu ya. Saya lihat ada ya, ini tuh kayak mereka punya, dulu leluhur kamu tuh punya apa ya, saya lupa ya, kayak singa gitu ya. Jadi roh penjaga kamu itu ya, dia berwujud singa gitu. Atau jika kamu marah, di diri kamu tuh kayak singa. Kemarahan kamu tuh kayak singa gitu, marah banget ya. Kamu kayak kelihatan arogan, tapi orang tuh ngelihat kamu tuh takut banget gitu. Walaupun kamu diam, kamu cuma menatap orang itu aja, orang tuh takut banget sama kamu. Itu karena di diri kamu tuh ada kayak roh penjaga atau pengikut dari leluhur ya, yang berbentuk berupanya seperti singa ya. Tapi ini dia baik banget, ini cuma menjaga kamu aja agar kamu tuh kayak dilindungi aja gitu ya. Jadi kalau kamu marah itu kayak singa, tapi kamu tuh setia banget ya. Dia juga setia menjaga kamu gitu ya. Kalau kamu marah banget, itu orang kayak ketakutan ngeliat kamu, kayak segan gitu ya.
Tapi kamu nggak perlu apa ya, menggunakan ini untuk kayak apa ya, kejahatan. Kayak untuk keegoisan nggak boleh ya, karena ini dia akan memakan diri kamu sendiri. Ini untuk kebaikan ya. Ini strength, kekuatan kamu adalah kekuatan singa dari leluhur kamu. Jadi kamu harus melepas ego kamu, kemarahan kamu, arogansi kamu. Pokoknya kamu harus bertindak positif, baru dia dekat dengan kamu. Jadi kalaupun kamu marah sama seseorang supaya orang itu segan dan menghargai kamu, itu tuh kamu nggak perlu argumen, kamu nggak perlu emosi menggebu-gebu atau bertindak anarkis ya, kasar, nggak perlu ya. Kamu cukup apa ya, memberikan ketegasan aja dan apa ya, menuntun mereka aja. Karena semakin kamu bijaksana, kamu semakin power kamu semakin tinggi ya, kewibawaan kamu ya, kekuatan apa ya, spiritual ya. Ya, jadi ilmu spiritual gitu ya, spiritual yang turun temurun dari leluhur kamu adalah ini ilmu yang baik. Kamu harus bersikap setia ya, bijaksana, melepaskan diri dari apa sifat ini emosional tingkat tinggi yang lepas kontrol, yang enggak kamu kontrol. Ini nggak bisa kamu pakai ya. Kamu harus lepasin diri dari arogansi kamu ya, baru boleh kamu ilmu spiritual ini akan turun ke kamu ya. Jangan suka menyakiti. Ini ada ekspresi ya, ada winking, ada dissatisfied ya, ada dissatisfied, ada youthful, ada logging, ada mocking ya. Jadi jangan menganggap diri terlalu tinggi daripada orang lain. Maksudnya jangan sombong ya, mentang-mentang kamu punya kelebihan ya, kamu meremehkan orang lain, itu nggak boleh ya. Hanya ya, ini cara-cara kamu untuk mendapatkan ilmu spiritual tingkat tinggi yang diturunkan dari leluhur kamu ya. Perbanyaklah bersyukur ya, banyaklah bersyukur gitu ya. Kalau kita ingin memiliki tingkat spiritual tinggi, berarti kita berhubungan dengan lebih dekat lagi dengan ilahi Rabbi ya, baru kita bisa memiliki itu supranatural kayak apa itu ya. Bersikaplah menyenangkan ya, jangan terlalu banyak menyenangkan, bukan hanya terhadap sesama manusia, tetapi bersikaplah menyenangkan terhadap ilahi itu ya. Jangan sering mengeluh ya, perbanyak bersyukur ya, jangan sombong ya, jangan terlalu berambisi. Ambisi yang positif aja, jangan terlalu berlebihan, karena ambisi yang terlalu tinggi bisa jadi menyebabkan orang itu arogan ya. Nah, ini kamu mungkin suka menertawai orang ya. Kadang tuh cara kamu tertawa mungkin sedikit membuat orang risih. Coba diperbaiki lagi sikap kamu terhadap hubungan kamu dengan siapapun ya. Jaga sikap kamu ya, karena jika kita ingin kita tahu ya, kalau kita lebih dekat dengan ilahi, berarti kita harus menghindari hal-hal yang sensitif itu gitu. Hal-hal yang kita anggap hal kecil aja kok ditanggapin. Tapi jangan gitu, namanya manusia, punya perasaan ya. Ada di situasi tertentu orang itu bisa kuat menahan perasaan, mengontrol perasaannya sehingga bisa menjadi perasaan yang positif, bisa menetralkan perasaan sensitifnya. Tapi bisa dia lagi capek atau dia lagi nggak stabil, itu kita cuman ketawa dikit aja, orang itu bisa tersinggung dan melukai hati dia. Karena kadang orang manusia tuh kalau dia lagi kondisinya lagi nggak stabil, pikirannya lagi nggak stabil, dia tuh mudah luka, rapuh orangnya. Jadi
kita jaga sikap kita supaya jangan sampai bercanda yang berlebihan. Nah, di bottom of the deck dari ekspresi atau sifat ekspresi manusia ini ya, karakter ya, yang menggambarkan tentang karakter kamu atau sikap kamu yang pernah kamu lakukan gitu ya. Ini kayak apa ya, mengejek gitu ya. Jadi jika kamu merasa menang dari sesuatu, berhasil, itu tuh kamu kayak agak merendahkan. Sikap kamu tuh kayak mungkin agak berlebihan. Bagi kamu tuh biasa aja, tapi orang yang gak suka sama kamu atau sensitif itu nganggap kamu terlalu sombong, arogan, yang tadi saya maksud ya, karena di sini ada mungkin ya. Nah, kalau kamu ya ngerasa nggak puas ya dengan sesuatu, kamu sering banyak mengeluh, itu kan sama aja kamu meragukan tentang kamu nggak bersyukur tentang apa yang sudah Allah berikan kepada kamu. Itu sama saja kamu meragukan kebaikan ilahi. Itu apa maksud Tuhan memberikan kamu sedikit kesulitan? Itu pasti ada maksudnya, ada hikmahnya. Jadi kalau kita terlalu banyak mengeluh, sama saja kita nggak yakin sama Tuhan. Ini mungkin ya berhubungan dengan itu ya. Jadi kamu senang, di saat kamu senang, kamu bahagia, jangan lupa bersyukur ya. Jangan menganggap kamulah yang membuat kamu berhasil adalah diri kamu sendiri, kecerdasan kamu ya, kelincahan kamu sendiri, tapi itu semua dukungan dari ilahi sehingga kamu bisa berhasil mencapai sesuatu itu gitu. Jadi sadar dirilah, jangan terlalu senang yang berlebihan, menganggap diri segalanya, terlalu over ya, overthinking ya, atau ya menganggap diri itu menepuk dada gitu. Harus bersyukur ya, kita harus sadar diri juga, karena tanpa restu ilahi, tanpa izin ilahi, kita nggak mungkin bisa berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Nah, itu ya. Jadi di saat kamu menang, bersyukur. Di saat kamu ngerasa sesuatu menimpa kamu dan itu menyebalkan atau menyulitkan, kita bersyukur ya. Kalau kamu sedang senang, bersyukur juga. Ingat pada Allah ya. Hidup itu terkadang manis, terkadang pahit, semuanya berhubungan dengan Allah ya. Tuhan kita yang menciptakan kita ya, bisa membolak-balikan hati manusia dan keadaan. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, sulit maupun senang, ingat bahwa itu semua diizinkan Allah sehingga terjadi, dan itu ada maksud-maksud tertentu. Senang pun senang pun cobaan, sulit pun tetap cobaan, sama-sama cobaan ya. Jadi kita jangan terlalu senang sampai lupa diri. Hidup itu seimbang, netral gitu. Jadi kita berada di tengah. Kita senang, saat kita senang jangan terlalu senang, saat kita sedih jangan terlalu sedih. Jangan berlebihan intinya ya. Oke? Karena bukan hanya orang aja yang melihat kita berlebihan dan merasa risih dengan sikap kita, tapi Allah juga akan risih melihat kita, maksudnya marah gitu. Kenapa kamu suka mengeluh dengan kesulitan, sedangkan di saat kamu senang kamu lupa sama saya, kamu lupa dengan bersyukur gitu. Oke? Jadi dalam diri kamu memang ada ilmu spiritual atau supranatural yang diturunkan oleh keluarga leluhur kalian, tapi ini ilmu yang baik ya. Jika kamu bisa mengontrol diri kamu dulu, ini sekitar kamu berumur di atas 28, kamu udah mulai menyadari diri kamu ada ilmu spiritual, ilmu supranatural yang diturunkan oleh leluhur kamu. Tapi kalau kamu masih labil, ini dia nggak akan dekat sama kamu ya. Kalau kamu masih labil, kamu masih arogan, kamu masih emosional tinggi dan nggak bisa kontrol, kamu harus melepaskan itu sifat-sifat nggak baik kamu dulu, baru kamu bisa dekat dengan penjaga atau ilmu dari leluhur kamu ini akan turun ke kamu ya. Dia datang dalam bentuk gaib, bisa di mimpi, bisa
ya kebanyakan tuh di mimpi, dari mimpi ya. Saya juga mendapatkannya dari mimpi. Sejak saya mendapat itu tuh saya diberikan cobaan yang berat dulu, berat banget, sampai saya udah nggak tahu jalan keluarnya. Memang udah buntu banget. Di situ baru saya mendapatkan mimpi. Nah itu saya baru belajar tarot ya. Di situ saya mulai melatih diri untuk sabar, untuk kontrol gitu ya, menahan amarah saya, membersihkan hati saya, sering meditasi, sering berdoa, sering mendekatkan diri. Pokoknya segala sesuatu itu saya mendamaikan hati saya. Menghadapi masalah besar itu saya berusaha untuk tetap mendamaikan hati saya dengan cara bersyukur atas segala masalah yang terjadi. Jadi kita jangan hanya bersyukur dengan enaknya aja, tapi sulitnya juga kita harus syukuri, karena di atas kesulitan ada hadiah ya. Di balik kesulitan itu pasti ada makna yang tersembunyi gitu. Di balik kesulitan pasti ada hadiah, ada hikmah gitu ya. Kalau kita mengerti tentang itu dan kita bisa mengontrol diri kita, maka ilmu kita itu semakin tertata, makin meningkat. Maksudnya ya kalau kita rajin-rajin mendekatkan diri dengan ilahi itu ya, kita nggak akan jauh-jauh dari petunjuk ilahi, kontrol ilahi. Allah akan terus mengontrol kita, menjaga kita, melindungi kita. Bahkan kita tuh dapat petunjuknya tuh cepat banget dan mudah banget gitu. Kalau kita sedang buntu, yang dulunya kita nggak tahu jalan keluar, tiba-tiba tuh kita dapat inspirasi, tiba-tiba kita dapat motivasi, kita dapat bisa membaca sesuatu dari intuisi kita gitu ya. Itu semua dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan mengandalkan makhluk ya, tetapi ya yang saya maksud tadi, turunan yang diturunkan oleh leluhur kamu itu mungkin sosok-sosoknya tuh kayak kekuatan kamu itu seperti singa gitu. Itu peribahasanya seperti itu, tapi bukan berarti kamu punya kayak penampakan kayak di film-film itu, kayak singa. Bisa jadi seperti itu ya, saya juga nggak ngerti. Tapi kayak kalau kamu marah tuh aura kamu tuh, orang lihat aja tuh orang segan, orang takut gitu. Ya seperti orang melihat singa tuh gimana sih, ketakutan guys. Tapi ini yang baik, ini yang positif ya. Jadi kamu nggak perlu arogan. Kalau kamu arogan malah ini tuh orang malah menertawakan kamu, karena ilmu spiritual ini akan menjauh dari kamu. Kekuatan power kamu dari leluhur kamu ini atau roh penjaga kamu ini akan menjauh dari kamu. Jadi semakin kita rendah hati, semakin kita kontrol diri dan dekat dengan ilahi, maka ilmu atau kekuatan kita yang diturunkan oleh leluhur itu akan semakin mendekat dan kita akan semakin terlindungi gitu ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jika kalian ingin konsultasi silahkan ya, hubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Capricorn.